Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Pak Ogi dan juga Pak Gufron ya. Kita membahas isu yang sangat menarik dan tampaknya juga menjadi perhatian ya untuk hadirin dan juga pemirsa CNBC Indonesia hari ini. Dan sebelumnya mungkin saya akan tanyakan terlebih dahulu Ya. kepada Pak Gufron ya Siap, berkaitan Mbak dengan Safina. mungkin evaluasi Ya. overall ya untuk industri asuransi begitu kalau dari kalau dari Anda sendiri kan tentunya melihat begitu ya ada tantangan-tantangan yang kita hadapi bersama utamanya juga dari BPJS Kesehatan begitu. Tapi sebetulnya kondisi yang dirasakan oleh BPJS Kesehatan saat ini seperti apa? Iya, kondisinya satu, banyak orang nggak paham dan nggak concern terhadap asuransi kesehatan. Dan asuransi kesehatan yang ada, karena ini jualnya kalau tadi disampaikan Pak Misbahun itu trust. Kenapa trust? Karena jual sekarang belum bisa dirasakan, nanti gitu. Nah itu yang trust itu kurang bisa ditrust atau trustnya harus dinaikkan. Itu masalahnya menurut saya. Nah kemudian untuk BPJS sendiri, BPJS Kesehatan untuk diketahui ya, kalau Amerika udah lewat ya. Baik Amerika ini lebih baik daripada Amerika. Buktinya apa? Satu ya, bahwa cakupan di Amerika itu masih ada 30-an juta orang lebih belum tercover. Di Indonesia tinggal nggak sampai 5 juta gitu. Tidak hanya itu, periksa di Amerika contohnya di Jogja, kalau pakai BPJS, dokter di Jakarta asal diizinkan tahu gitu. Nah tidak hanya itu, ini kalau dibanding Amerika ya, kebetulan saya ketemu penasihat Obama, itu saya sampaikan, I think we share many things, not only you are number 3, the most populous countries, but Indonesia number 4, but also we multiculturalism, but we share the president. So when Obama still in the childhood, we sent him to study in Jakarta. But when he was adult, we sent him to be the president of US. What is the aim and mission vision? We sent him to be the president to make Obama healthcare reform. And what is the essence of Obama healthcare reform? It's JKN. So if you have problem, please call us. So then according to Jokowi, the last president, already 2 times Obama called him why BPJS is successful but not Obama healthcare reform. Something like that. And many things. You can read with password Obama, JKN, IKN. There will be there. Okay. Oke, mungkin keywordsnya adalah ekosistem yang lebih baik. Dan di sini juga tentunya ada BPJS Kesehatan ya Pak Gufron. Kita berbicara juga mungkin dari sisi apa yang diemban oleh BPJS Kesehatan. Ini kan juga sebetulnya cukup menantang begitu dengan begitu banyak populasi masyarakat Indonesia dengan begitu banyak klaim yang diterima oleh BPJS Kesehatan begitu dan tentunya tuntutan-tuntutan ya dari Kementerian Kesehatan kemudian juga dari OJK dan lain sebagainya amanah-amanah juga terus diemban oleh BPJS Kesehatan. Nah, bagaimana mungkin dari BPJS Kesehatan ini bisa menyesuaikan ya antara internal ataupun juga antara apa yang harus dilakukan oleh BPJS Kesehatan sebagai satu instansi tersendiri dan juga kolaborasi-kolaborasi yang terus dilakukan begitu dengan tujuannya adalah seperti ini disampaikan Pak Ogi begitu berpartisipasi dalam meng-create ekosistem yang baik. Iya, jadi gini ceritanya, asuransi jiwa atau asuransi yang jual produk kesehatan, asuransi kesehatan komersial, market share-nya itu di Indonesia sekitar 5%. BPJS ya kesehatan itu sekitar 27 sampai 30%. Nah, tentu public private partnership itu sesuatu yang amat penting ya. Tetapi tentu harus win-win solution. Jangan sampai win-lose. Nah, dari sisi basic need untuk kesehatan di sisi demand side sebetulnya BPJS sudah memberikan. Nah, bagi mereka yang tadi disebut kelas menengah atas lah yang berkeinginan untuk amenitisnya itu lebih, nah asuransi komersial bisa masuk gitu. Dan tentu BPJS Kesehatan sangat welcome untuk kita kolaborasi, untuk kerjasama ya. Cuman yang penting catatannya itu jangan sampai lose-lose apalagi ya. Jangan win-lose tapi win-win.
solution. Bapak sebetulnya waktu kita sangat terbatas, tapi mungkin ada yang ingin ditekankan ya, baik dari OJK ataupun juga dari BPJS Kesehatan, begitu kami persilahkan. Iya, tentu kalau BPJS Kesehatan ya di Indonesia ini memang agak berbeda dengan negara lain ya. Yang jelas apa yang sampaikan Pak Ogi tadi sudah dijalankan semua, mulai MAB, Ajun, saya sendiri penguji di Ajun asuransi kesehatan, saya biasa jadi ketua satu gitu ya. Jadi semua sudah ada. Nah, masalahnya asuransi komersial satu menurut saya kurang memahami proses bisnis di rumah sakit. Itu maka itu harus ditekankan. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi trust ya. Orang bagaimana trust itu? Nah, itu harus dibangun. Nah, sekarang trust itu kurang sehingga tadi dari entah Kementerian Kesehatan, entah yang lain, Bapak Ibu yang bergerak di bidang asuransi komersial menyadarkan kepada masyarakat bahwa memelihara termasuk beli asuransi itu penting. Saya udah bikin lagunya untuk beli premi asuransi itu udah bikin. Ada di YouTube ada. Tapi mesti belum ini. Kami udah bikin ya. Tapi kesadaran masyarakat itu karena di Indonesia mohon maaf ya. Kalau di Amerika tadi itu setahun 980 billion US dollar. Indonesia belum sampai 250 billion. Jauh ya. Ini 980 kita belum sampai 25. Bukan 250, 25 billion US dollar itu belum. Ya, meskipun ya secara asuransi komersial kumpul-kumpul ya belum ada 30 triliun juga belum ada. Kalau BPJS tahun ini spending kita sekitar tahun ini ya itu area kita 201 triliun gitu. Artinya memang harus dilakukan secara kolektif ya Bapak ya, bersama-sama ya. Bilang ekosistem tadi ya. Baik, karena dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya asuransi, inklusi akan asuransi ini juga at the end of the day akan membantu BPJS Kesehatan juga begitu ya Bapak. Begini, yang sering tidak dipahami, ada model yang sifatnya itu managed care. Itu berbeda, itu pasti ada sistem rujukan. Ada yang indemnity. Nah, ini harus betul-betul paham, dibedakan di mana kita kalau tadi COB ya itu sebetulnya diatur dan sudah ada, cuman kan belum jalan. Kenapa belum jalan? Menurut saya ya belum tahu. Dan BPJS udah kasih lagu di YouTube ada belum tahu gitu. Nanti ya judulnya belum tahu. Nah, karena masih banyak yang belum tahu gitu. Makasih.